Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobat semua, teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam perjalanan di minggu pagi hari ini. Semoga cuaca cerah di tengah perjalanan, kita tidak kehujanan dan diberikan keselamatan sampai tujuan nanti. Amin. Oke, kali ini saya akan berbagi pengalaman dalam mengendarai Yamaha Mio Gear. Alhamdulillah, saya diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga dan memelihara rizkinya, yaitu sebuah kendaraan skutik dari Yamaha. Inilah Yamaha Mio Gear. Tujuan kita kali ini akan menuju ke Bekasi. Kita akan merasakan bagaimana berkendara selama 1 jam lebih, dimulai dari kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kita akan merasakan di berbagai medan jalan, seperti jalan mulus yang sedang kita lewati ini dan jalan yang bergelombang. Oke, lepas dari bendera, kita coba akselerasinya. Untuk akselerasi awal, tarikan smooth tapi ngejambak ya. Bagi saya yang style pengendaraannya nggak begitu barbar, cukup mengesankan ya tarikannya. Jalan lumayan lurusan kosong, kayaknya ditarik dikit yuk, biar kita rasakan jambakan dari Yamaha Gear 125 ini. Oke, colek sedikit gasnya, masih dicolek sedikit lagi gasnya. Kita lihat sudah masuk berapa. Oke, 80. Masih lumayan anteng ya, nggak goyang-goyang, walaupun terpaan angin dari kanan kiri itu lumayan kencang ya, karena cuaca pagi ini agak berawan. Jadi angin lumayan kencang nih. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan kita di pagi hari ini, masih dengan Yamaha Mio Gear 125. Yuk kita nikmati perjalanan kita pagi ini. Kita berbagi pengalaman gimana sih rasanya mengendarai Yamaha Mio Gear 125 dengan jarak tempuh yang lumayan jauh ya, dari Jakarta Pusat tadi ke Bekasi itu sekitar 30 km, atau kalau kita hitung dengan waktu sekitar 1 jam lebih. Oke, di jalanan ini lumayan bergelombang ya, banyak tambalan aspal.
Sejauh ini yang saya rasakan, suspensi depan khas Yamaha ya, agak keras gitu. Jadi terasa di setiap tambalan jalan atau jalan-jalan yang bergelombang seperti ini tuh terasa ya di tangan nih getarannya. Namun untuk suspensi belakang cukup lembut. Apalagi ditopang dengan busa jok yang lumayan tebal ya. Jadi pantat kita atau bokong kita lumayan tertumpu dengan nyaman. Mudah-mudahan di jarak tempuh yang 1 jam lebih nanti pantat saya nggak gampang pegel ya. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Teman-teman tetap stay tune ya, supaya teman-teman yang sedang lirik-lirik skutik baru mendapatkan referensi yang ya lumayan ada tambahan referensi gitu. Jadi biar nggak bingung-bingung lagi. Oke, jalanan agak kosong nih. Yuk kita coba colek lagi gasnya. Sekenceng apa sih Yamaha Mio Gear 125 ini? Tapi ya nggak kenceng-kenceng amat sih, nggak berani juga gitu loh, karena ini lumayan rame jalannya. Tapi lumayan responsif ini gasnya, tarikannya juga lumayan responsif. Mungkin karena bobot saya yang agak ringan ya, sekitar 65 kg. Jadi saya merasakan tenaganya itu responsif sekali. Ciri khas Yamaha, tenaga di awal itu memang nggak terlalu responsif seperti Honda Beat ya, tapi setelah di atas 20 km per jam tenaganya meledak-ledak, ciri khas Yamaha. Oke, kita coba tikungan. Oh, nggak kebagian lampu merah, kita berhenti di sejenak. Untuk bermanuver Yamaha Gear 125 ini cukup lincah ya. Apalagi kalau bagi kita yang terbiasa memakai motor bebek atau motor batangan, begitu kita merasakan kelincahan dari Yamaha Gear 125 ini cukup gesit, cukup lincah. Dan untuk tikungan seperti ini nurut banget ya, kita tekuk-tekuk, nggak ada ngebuangnya. Mungkin karena kecepatan juga nggak terlalu tinggi. Oke deh, kita lanjutin lagi perjalanan kita di pagi hari ini. Kalau di jalanan ini, jalanannya cenderung bergelombang. Yuk kita rasakan bareng-bareng seperti apa kalau kita rasakan pantat kita di jok Yamaha Gear 125 ini. Sejauh ini lumayan empuk ya, tidak terlalu terasa goncangannya.
masih cukup nyaman untuk menghadapi jalan-jalan yang bergelombang dan banyak tambalan aspalnya. Apalagi kalau kita lewati jalur busway ini. Oh ya, saya lewat jalur busway ini karena di sebelah kiri sedang dibangun, ini jalannya sedang diperbaiki. Jadi semua kendaraan yang melewati jalan I Gusti Ngurah Rai ini, sebagian jalannya itu ya harus melewati jalur busway ya, bukannya saya melanggar lalu lintas. Tapi bisa dilihat lagi diperbaiki jalur di sebelah kiri. Oke deh, masih di perjalanan menuju Bekasi dari Cempaka Putih, Jakarta Pusat tadi. Sekarang kita melewati jalan yang lebih bergelombang, namun untuk feel di pantat kita itu masih terasa empuk. Namun untuk di suspensi depan ya terasa keras ya, ciri khas suspensi Yamaha. Memang lebih terasa keras dibanding suspensi Honda. Saat ini saya sudah memasuki wilayah perbatasan Jakarta Bekasi. Nah, sekarang sudah masuk di wilayah Bekasi, yang artinya perjalanan saya sudah menempuh sekitar 45 menit sampai 50 menit. Sejauh ini yang saya rasakan adalah masih tetap fit. Pantat belum terasa panas atau pegal-pegal. Padahal dari tadi jalanan cukup bergelombang, cukup bumpy. Tetapi kondisi badan saya seperti tangan saya ini belum terasa pegal, karena posisi ridingnya itu pas ya dengan postur tubuh saya yang tingginya 160 dan berat badan 65 kg. Masih kita nikmati perjalanan pagi ini menuju kota Bekasi. Apakah di tempat tujuan nanti badan saya akan terasa pegal-pegal, mulai dari tangan, pinggang, pantat, dan kaki? Sejauh ini sih belum terasa pegal-pegal ya. Di tangan pun juga belum terasa pegal-pegal, walaupun suspensi depan Yamaha Gear 125 ini lumayan agak keras ya, ciri khas dari suspensi Yamaha. Namun masih tetap nyaman untuk berkendara jauh dengan jalanan yang bervariatif, seperti bergelombang, bumpy, berkelok-kelok, selip sana sini. Untuk sektor pengereman juga pakem ya, lembut tapi pakem. Ya, ciri khas dari Yamaha, baik rem depan maupun rem belakang. Walaupun rem depan itu satu piston dan rem belakangnya masih menggunakan tromol biasa, namun gigitan dari rem depan dan belakang Yamaha Mio Gear ini masih mumpuni ya, alias masih pakem banget. Jadi berhati-hati apabila sedang speeding atau berkecepatan tinggi,
hindari rem mendadak karena sangat berbahaya sekali untuk rem mendadak. Kalaupun harus rem mendadak, usahakan rem belakang dulu, baru diimbangi rem depan. Mengapa demikian? Menghindari efek dari rem mendadak tersebut bisa terpelanting atau terpleset. Oke deh, sekarang kita sudah memasuki pusat kota Bekasi atau jantungnya kota Bekasi. Cuaca di sekitar pusat kota Bekasi terlihat mendung, berawan gelap. Sejauh ini yang saya rasakan setelah sekitar 1 jam mengendarai Yamaha Mio Gear 125, belum terasa pegal-pegal, hanya sedikit lelah di kedua tangan saya karena suspensi Yamaha Mio Gear 125 ini agak keras ya, jadi berimbas langsung kepada tangan saya ini apabila menghadapi jalanan yang bergelombang, jalanan yang tidak rata, sambungan-sambungan tambalan aspal. Tapi sejauh ini masih nyaman sih, overall itu masih nyaman sekali. Oke deh, sekarang kita sedang melewati jalan Narogong Siliwangi Bekasi yang mengarah ke Bantar Gebang. Di sini jalannya lumayan bergelombang sekali, tapi yang masih saya rasakan cukup nyaman. Bantingan-bantingan dari suspensi depan maupun belakang Yamaha Gear ini. Tarikan juga cukup responsif untuk salib kanan kiri. Bisa kita lihat banyak truk-truk besar yang melewati jalur ini, sehingga kalau ingin menyalip harus dibutuhkan tenaga yang cukup dan keterampilan dari skill pengendaraan kita. Jalanan masih bergelombang seperti ini, sambungan jalan bergelombang lagi, tambalan aspal, dan ini juga sambungan jalan. Cukup menghentak, tetapi masih stabil, masih melewati jalan yang sangat-sangat bergelombang, tetapi masih cukup nyaman di pantat saya terutama. Kalau di kedua tangan saya sih, lumayan bergetar. Tetapi untuk kenyamanan dari jok Yamaha Gear 125 ini masih cukup nyaman untuk mengakomodir pantat saya. Oke, kita lanjutkan perjalanan ini menuju Bantar Gebang dengan kondisi cuaca yang mendung dan gerimis sudah mulai turun dari langit.
Dan untuk tanjakan-tanjakan yang tidak terjal seperti melewati flyover ini tentunya cukup enteng ya bagi Yamaha Mio Gear 125 ini untuk melibasnya. Bukan hal yang sangat berarti. Oke, dengan sampainya kita di flyover Cipendawa ini berarti kita sudah memasuki wilayah Bantar Gebang, yang artinya jarak tempuh perjalanan saya ini sekitar 1 jam 20 menit. Overall yang saya rasakan masih cukup nyaman, kecuali di kedua tangan saya yang ikut menahan guncangan-guncangan dari perjalanan kita. Namun untuk pinggang ke bawah dan kaki masih cukup nyaman, tidak terasa pegal sedikit pun. Mungkin karena jalanan juga lancar ya, tidak macet. Beda halnya kalau nanti kita pada jam-jam kerja atau pulang kerja dan berangkat kerja yang tentunya lebih macet. Kondisi sudah mulai hujan deras, mungkin di kamera akan mulai terganggu. Saya tutup perjalanan kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan saya dari Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dan finish di Bantar Gebang, Bekasi. Oke, segitu dulu video saya kali ini. I'm gonna miss you. Bye bye and miss ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.